Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surmaini, NPM 1711090042, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Baik, di sini saya akan membagikan video tentang penanganan jenazah, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas uji kompetensi keagamaan dari Bapak Heru Juabdin Sada, MPDI. Simak video berikut ini. Perlu kita persiapkan di dalam memandikan jenazah tersebut. Nah, yang pertama adalah tempat untuk memandikan jenazah. Nah, biasanya tempat itu ya seperti meja tetapi ada bolong-bolongnya. Kemudian yang kedua, ember. Ember kita gunakan untuk tempat atau wadah air yang kita gunakan untuk memandikan jenazah. Nah, selanjutnya air bisa kita letakkan di dalam ember atau langsung dari selang ya, yang langsung kita gunakan untuk memandikan jenazah. Kemudian gayung. Nah, gayung harus kita gunakan untuk mengambil air. Selanjutnya kapas bisa kita gunakan. Nah, kapas wajah seperti ini atau kapas seperti ini. Nah, kemudian cotton bud. Nah, cotton bud juga kita gunakan ya, tempat seperti ini. Nah, untuk menggosok lubang hidung atau kuping dan kotoran-kotoran yang ada di wajah jenazah. Nah, selanjutnya kapur barus. Kapur barus, nah seperti ini, daun bidara. Nah, atau juga boleh kita juga menggunakan buah jeruk purut. Nah, baru kita letakkan di dalam wadah seperti ini dan kita berikan air. Nah, kemudian kain penutup. Ya, kain penutup mayat, artinya jenazah ini tidak boleh kita lihat auratnya. Nah, ini adalah jenazah dari korban kecelakaan. Nah, kita lihat ya tangannya patah, yang satu juga entah kemana, ya. Kemudian kakinya juga mengalami cedera. Nah, kemudian handuk yang kita gunakan untuk mengelap jenazah ketika jenazah sudah dimandikan. Nah, kemudian sabun, ya, sabun boleh kita gunakan sabun batang, ya, tetapi sabun batang ini harus kita haluskan juga dulu. Ya, akan lebih baik lagi kalau kita menggunakan sabun cair seperti ini. Nah, kemudian kita juga gunakan sampo. Nah, sampo juga kita gunakan untuk membersihkan jenazah tersebut. Nah, kemudian kita akan menggunakan gunting. Nah, gunting ini kita akan gunakan ketika dibutuhkan. Misalnya jenazah dalam keadaan berbusana, busananya susah untuk kita buka, maka kita gunakanlah gunting ini untuk membuka pakaian jenazah. Nah, kemudian masker. Nah, masker ini harus kita gunakan ketika kita menyelenggarakan jenazah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita gunakan celemek. Nah, celemek ini gunanya adalah agar kotoran jenazah tidak langsung mengena ke badan kita sebagai orang yang melaksanakan penyelenggaraan jenazah tersebut. Nah, selanjutnya kita gunakan juga tong sampah. Nah, tong sampah itu diperlukan ketika kita membuang kapas ataupun sampah-sampah yang lain dari kegiatan kita dalam memandikan jenazah tersebut. Nah, adapun cara memandikan jenazah, yang pertama kita letakkan mayat di tempat mandi yang sudah kita sediakan. Inilah tempat mandinya. Ya, dan tempat ini sebaiknya berlobang-lobang sehingga kotoran tersebut akan mudah turun. Nah, kemudian selanjutnya menggunakan sarung tangan. Ini sarung tangan harus kita gunakan. Nah, kemudian air bersih ya. Tadi kita dalam ember ini harus kita gunakan. Kemudian sabun cair tadi. Nah, kemudian kapur barus. Nah, selanjutnya kita istinjakan dulu jenazah tersebut. Nah, boleh melihat aurat jenazah. Harus kita tutup. Ya, tidak boleh langsung. Maka mandikan jenazah sekurang-kurangnya ada 4 orang. Ya, tetap tidak boleh langsung tangan kita mengena aurat jenazah, tapi harus menggunakan alas. Ya, harus dari dalam. Laksanakan. Nah, kita gosok-gosok dari dalam. Air tetap dialirkan.
Nah, harus kita istinjakan. Nah, kemudian ya, mayit agak kita dudukkan sedikit, angkat sedikit kepalanya ya, kalau bisa. Ini kan karena jenazahnya korban kecelakaan, sudah tidak bisa lagi kita angkat dia sedikit, tapi tidak apa-apa, sebisanya kita akan lakukan. Nah, kemudian air tetap disiram ya, tetap disiramkan air kepada jenazah tersebut sambil kita gosok-gosokkan, baik di kubulnya ataupun duburnya, dari bawah juga harus kita bersihkan. Nah, kemudian selanjutnya kita membersihkan gigi. Ya. Gigi jenazah harus kita bersihkan. Ya, harus kita bersihkan gigi jenazah. Nah, pelan-pelan. Kemudian lubang hidungnya juga harus kita bersihkan. Lubang hidungnya kita bersihkan. Oke. Kemudian selanjutnya kupingnya juga harus kita bersihkan. Pelan-pelan kita harus membersihkan jenazah tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa juga menggunakan kapas ya, ketika membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada jenazah tersebut. Nah, terus disiram air terus disiram pelan-pelan. Nah, setelah bersih semuanya, kita anggap bersih semuanya, ya, maka barulah kita siramkan air kepada jenazah mulai dari kepala sampai ke kaki. Kemudian kita pasang niat. Jika jenazahnya laki-laki, maka niat yang dilafalkan adalah nawaitul ghusla lihazal mayyiti fardul kifayati lillahi ta'ala. Jika jenazahnya perempuan, maka lafaz niatnya adalah nawaitul ghusla lihazihil mayyitati fardul kifayati lillahi ta'ala. Nah, kemudian barulah kita siram air dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nah, kita siram terus air dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Siram sekali lagi 3 kali. Nah, kemudian kita siram bahagian dari sebelah kanan mayit. Nih 3 kali. Ya. Minta satu lagi embernya. Nah, nih 3 kali. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan menyiram sebelah kiri 3 kali. Nah, 1 kali, 2 kali. Nah, kemudian 3 kali. Nah, kemudian jenazah kita miringkan ke sebelah kiri. Kita miringkan jenazah sebelah kiri. Nah, kemudian kita siram air. Siram airnya. Kita siram air dari belakang. Ya, dari bagian belakang. Iya, sekali lagi, 3 kali juga. Iya, selanjutnya kita miringkan jenazah ke sebelah kanan dan kita siram dari bahagian belakang sebelah kirinya. Dalam menyelenggarakan jenazah ini, memandikan jenazah ini tidak boleh kuat-kuat, tidak boleh keras-keras. Walaupun sudah meninggal, tetapi harus kita jaga. Ya. Nah, kemudian kita siramkan kembali air dari kepala ke ujung kaki. Nah, kemudian sambil kita sabuni, kita beri sabun. Ya. Ini mana sabunnya? Ini kita sabun. Kita gosok-gosokkan ke badan jenazah. Ya. Sambil disiram terus. Sambil disiram terus. Tangannya, jari-jari tangannya harus kita bersihkan. Kita sabunin. Ya. Kemudian seluruh badan harus kita sabuni. Sampailah ke kaki-kaki jenazah. Sambil terus menyiramkan air kepada jenazah tersebut. Nah, kemudian kita ambil sampo
ya. Kita sampo rambutnya sambil disiram-siram, ya. Kita sampo rambutnya sambil kita disiram-siram. Nah, setelah selesai kita menyabuni jenazah, maka kita menyiramkan jenazah dengan air bersih lagi. Ya, air bersih. Dari kepala pelan-pelan, ya. Pelan-pelan airnya kita siram dari kepala sampai ke kaki. Nah, kemudian air kapur barus. Air kapur barus kita siramkan ke jenazah tersebut. Kemudian air daun bidara, ya, dan juga air jeruk purut kita siramkan kepada jenazah tersebut, ya, agar jenazah tersebut tidak mudah dikerumuni binatang seperti semut dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan wudhu terhadap jenazah tersebut. Nah, dalam melakukan wudhu ini sama seperti kita melaksanakan wudhu ketika kita dalam keadaan hidup. Nah, tapi niat untuk melaksanakan wudhu jenazah ini adalah nawaitul wudhu'a lihazal mayyiti lillahi ta'ala jika jenazahnya laki-laki. Namun jika jenazahnya perempuan, niat yang kita lafalkan adalah nawaitul wudhu'a lihazihil mayyitati lillahi ta'ala. Barulah kita wudhukan pada jenazah tersebut, kita siram dulu wajahnya, ya, secara merata. Sunat 3 kali kita siram wajahnya. Kemudian kita siram tangan kanannya. Siram pakai air. Nah, dari ujung jari sampai ke siku. Dari ujung jari sampai ke siku. Nah, kemudian tangan kirinya. Ini karena tidak ada tangan kiri, karena dia adalah korban kecelakaan, tangan kirinya putus dan tidak tahu entah kemana, maka kita siramkan saja apa yang masih bisa kita siram di bahagian lengan yang tertinggal. Nah, kemudian selanjutnya kita siram kepalanya. Ini juga 3 kali. Kemudian telinganya juga 3 kali. Oke. Nah, selanjutnya ke kakinya. Ya, kaki bagian kanan. Ini juga 3 kali. Selanjutnya kaki kiri juga 3 kali. Nah, oke Ananda, demikianlah pelaksanaan memandikan jenazah tersebut. Nah, ini kain jenazah kain untuk penutup jenazah ini kan dalam keadaan basah, ya, dalam keadaan basah. Maka harus kita ganti dengan kain kering. Ya, caranya seperti ini. Tidak boleh langsung kita angkat basahannya, tetapi harus kita tutup dulu. Nah, kita pasang kain penutupnya, baru basahan tadi, ya, basahan tadi pelan-pelan kita tarik kembali, sehingga kain penutup jenazah tersebut ya, adalah sudah kering. Ya. Nah, mengkafani jenazah. Alat-alat yang harus disiapkan dalam mengkafani jenazah yaitu pertama, kain kafan. 3 helai kain kafan untuk laki-laki dan 5 helai kain kafan untuk perempuan. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan lebar tubuhnya. Jika lebarnya 30 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 90 cm. Jika lebarnya 40 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 120 cm. Yang berarti setiap lebar tubuh jenazah dikalikan 3. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan panjang tubuhnya. Jika panjang jenazah 180 cm, maka kain kafannya dilebihkan 60 cm. Yang berarti setiap panjang tubuh jenazah ditambah 1/3-nya. Kemudian,
Gunting kain kafan secukupnya untuk tali pengikat jenazah. Tali pengikat jenazah yang digunakan harus dalam bilangan ganjil. Kedua, kafas. Kafas digunakan untuk menutupi lubang yang terdapat pada jenazah seperti lubang hidung dan telinga. Ketiga, minyak wangi cendana. Minyak wangi ini digunakan untuk memberi wewangian pada jenazah. Keempat, meteran. Meteran digunakan untuk mengukur tubuh jenazah. Kelima, siapkan perlengkapan jenazah. Bagi laki-laki, siapkan baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun dengan perempuan, siapkan baju, kerudung, dan cawat. Cawat digunakan untuk menutupi kemaluan jenazah. Keenam, kapur barus. Hal yang harus dilakukan dalam mengkafani jenazah yaitu: pertama, mengoleskan minyak wangi cendana dan kapur barus pada kain kafan dan tubuh jenazah yang bersentuhan langsung dengan jasad. Kedua, siapkan kain kafan dan tali pengikat jenazah, kemudian letakkan tali pengikat jenazah di bawah kain kafan. Selanjutnya, pindahkan jenazah ke atas kain kafan. Ketiga, diberi kapas pada lubang telinga dan lubang hidung jenazah. Keempat, pakaikan perlengkapan pada jenazah laki-laki seperti baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun pada jenazah perempuan, pakaikan perlengkapan baju, kerudung, dan cawat. Kemudian, tarik kain kafan sebelah kiri, diikuti dengan ujung kain kafan sebelah kanan jenazah. Setelah itu, ikat dengan tali simpul yang bisa dibuka. Maka, jenazah selesai dikafani dan siap disolatkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا
وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tata cara menguburkan jenazah. Ukuran dalamnya kubur setinggi orang berdiri ditambah tangan yang diretangkan ke atas. Orang yang menjadi ukuran yang memiliki tinggi badan rata-rata. Sebelum dikuburkan, jenazah diletakkan di sebelah selatan liang lahat dengan posisi kepala di sebelah utara. Sebaiknya, beberapa orang telah bersiap di atas liang untuk menurunkan jenazah, dan 3 orang di dalam liang untuk meletakkan jenazah. Jenazah diangkat dan diturunkan oleh beberapa orang dengan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Seraya menyerahkannya kepada 3 orang di dalam liang. Jenazah diletakkan di dalam kubur menghadap kiblat dengan posisi kepala di sebelah utara. Bukalah semua tali simpul pada jenazah. Bukalah kain kafan pada bagian kanan kepala jenazah agar pipi kanannya menyentuh tanah. Setelah itu, jenazah sunnah diazani dan diikomahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Jenazah ditutup dengan papan atau lainnya.
jenazah ditimbun dengan tanah. Setelah dikuburkan, sunnah bagi pengantar jenazah mengambil tanah pada bagian kepala kubur dan meletakkannya kembali. Hal ini diulangi 3 kali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Selanjutnya, sunnah membaca talqin sampai selesai dan doa untuk jenazah. Wa qul raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Ala dzalika hujita wa ala dzalika mutta wa ala dzalika tub'atsu insyaallah taala minal aminin. Demikianlah video ini saya buat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.